Halo, selamat datang di video saya. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah tugas video untuk UAS mengenai wawancara dengan narasumber yang masih muda tentunya dan juga sudah memiliki usahanya sendiri. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita transisi ke tempatnya. Halo, saat ini saya sudah berada di tempat bersama dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Seorang pemuda yang sudah memiliki usaha sendiri. Oke. Halo, selamat sore Mas. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Adi Saputra dengan NIM 25020130095 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Sebelumnya boleh Masnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, asalnya dari mana, namanya siapa? Nama saya Isa, saya asli Sleman dan tinggal di Sleman. Umur saya sekarang 23 tahun. Masih muda ya. Oke. Boleh Anda ceritakan sedikit tentang kesibukan Anda saat ini? Kesibukan saya setiap hari nato orang, soalnya saya punya usaha tato sama usaha sampingan saya tuh bikin desain di sebuah situs. Oke. Kalau boleh tahu situs apa itu Mas? Situsnya tuh namanya Fiverr. Fiverr. Oke. Oke, selanjutnya boleh diceritakan sedikit mengenai usaha yang Anda jalankan dan sejak kapan usaha itu berdiri? Oke. Aku mulai usaha tato itu sejak 2023 Desember. Lalu yang desain itu? Yang desain tuh sejak 2020. Oke. Berarti sudah lumayan, Iya, 5 tahun. Oke. Selanjutnya, apa yang membuat Mas ini tertarik untuk menekuni bidang ini dan hingga akhirnya menjadi sebuah usaha gini, bisa mendirikan usaha? Yang pertama sih karena saya dari kecil udah seneng gambar. Terus kebetulan sekolah SMK juga jurusan seni rupa. Kuliah juga ambil desain. Nah, dari situ kan udah seneng banget nih sama gambar. Terus saya mulai kepikiran buka usaha tato sama desain. Berarti emang awalnya karena Hobi. Oke. Terus bagaimana awal mula perjalanan Mas ini dalam rintis usaha ini? Awal buka. Ya, boleh. Awal bukanya tuh karena yang pertama seneng gambar, terus gimana ya, kepikiran caranya dapat uang dari gambar. Terus saya tuh tiba-tiba kepikiran pengen buka tato Oke. sama desain. Kalau desain udah lumayan lama sih ngerencanainnya. Tapi nek tato bener-bener iseng, terus malah keterusan sampai sekarang. Oke. Nah, saat ini apa tantangan terbesar yang Mas hadapi ketika pertama kali memulai usaha ini? Baik usaha gambar maupun usaha tato ini. Tantangan terbesar tuh mungkin karena kita buka usaha dan kadang kan sepi, kadang Oh ya. gimana ya, nggak pasti gitu loh penghasilannya tuh sebulan berapa gitu. Mungkin itu sih, Di kondisi. customernya nggak selalu ada terus. Oke, berarti emang karena kondisi yang naik turun gitu ya, Mas. Kondisinya turun. Oke. Lah, lalu pernahkah mengalami kegagalan atau masa sulit dalam menjalankan usaha ini? Bagaimana cara Mas ini menghadapi masalah ini? Kegagalan. Mungkin kalau aku misal tatonya lagi sepi gitu, mungkin bikin konten yang mengikuti zaman lah, yang lagi ngetren apa, terus aku bikin konten serupa cuman
temanya tato gitu. Terus pernah tuh kemarin bikin konten lucu-lucuan, terus malah FYP, terus jadi rame. Oh, oke. Oke, ya. Sebagai anak muda ini, terutama Masnya masih muda ya umurnya. Udah. Apakah Masnya ini pernah menghadapi pandangan negatif atau Pandangan keraguan dari negatif. orang lain terhadap usaha yang Masnya jalani saat ini? Kalau buat tato sih jelas pernah. Soalnya kan saya studionya ada di tengah-tengah tengah-tengah kampung, dan mayoritas tuh di sini Islam. Ya, Jadi kan pandangan tentang tato tuh nggak baik gitu toh. jadi emang ini ya karena ada Karena mayoritas beragama kebanyakan muslim. Muslim ya. Oke. Sama di sini kan masih jarang banget lihat orang tatoan, atau apalagi ada studio tato gitu. Ya. Mungkin dari situ jadi pandangannya jelek. Oke. Ini menurut Masnya keterampilan atau sikap apa yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang pengusaha muda? Sikap. Nah, sikap sih menurutku yang paling penting tuh tanggung jawab, terus disiplin. Misal kalau aku buka tato gitu kan biasanya janjian. Ya. Janjian jam berapa gitu kita harus tepat. Nggak boleh masih tidur apa-apa. Oh, berarti harus. Harus disiplin, tanggung jawab, jujur sih itu yang penting. Kalau keterampilan? penting juga. Apalagi nek Menyatu. buka tato nggak bisa gambar terus piye? Iya, Masa ya. Arab. Bikin kecewa, Iya. bikin kecewa pelanggan nanti ya. Keterampilan tuh juga penting sih, harus memahami apa yang kamu lakukan. Oke. Berarti Mas ini emang sudah ya, bakat. Udah pro sih. Oh, udah pro. Oke. Nah, lalu bagaimana cara Mas ini untuk terus mengembangkan kemampuan dan menjaga kualitas usaha yang dijalankan saat ini? Mungkin cara aku mengembangkan kemampuan tuh kalau dari tato tuh banyakin lihat referensi tato artis lain, kayak tato artis luar gitu. Soalnya tuh ada style atau ciri khas masing-masing gitu dari tato artisnya. Mungkin bisa lebih mendalami lagi stylemu sendiri. Oh, berarti tetap ini ya, Tetap jadi diri sendiri. jadi diri sendiri harus, Ya, tapi jangan terus nggak menerima referensi dari luar. Tetap harus berarti tetap lihat referensi juga tetap menerima seperti kritik dan saran gitu ya. Oh, gitu. Oke. nggak terlalu idealis banget Oh, ya. kalau aku. Oke. Halo, selanjutnya ya. Nih, pencapaian apa yang paling membanggakan selama Mas ini menjalankan usaha seperti ini? Pencapaiannya apa ya? Nah, yang paling membanggakan buat aku sih pas waktu pertama kali istilahnya pertama kali gajian, dapat lumayan banyak, bisa ngajak sekeluarga apa orang tua kayak makan, mau ngapain, terus ngebiayain. Kan orang tua aku juga udah tua-tua loh, terus biasa ngebiayain mereka itu udah bikin aku seneng. Oke, berbakti Ya, sama orang tua. Okay. Itu juga yang jadi alasanku bikin lebih semangat kerja lah pokoknya. Oke. Jadi karena ini ya ingin membanggakan orang tua tentunya, jadi bisa terus semangat untuk terus ya pokoknya semangat, nggak males-malesan. Oke. Nah, lalu apa yang menjadi motivasi Anda untuk tetap bertahan dan
berkembang hingga saat ini? Motivasiku sih karena yang pertama masalah ekonomi, jelas orang tua udah nggak kerja, udah tua. Terus ibaratnya kalau bukan aku siapa gitu. Oke. Motivasinya itu sih yang bikin aku tetap Semangat. semangat. Untuk pertanyaan terakhir ya, apa pesan atau saran yang bisa Mas sampaikan untuk para mahasiswa atau anak-anak muda, terutama kalangan Gen Z yang ingin memulai usaha tapi masih takut untuk melangkah? Pesan dan apa ya, pesannya mungkin kamu tuh harus memahami dulu usaha tersebut sebelum ibaratnya ngerencanain dengan matang lah. Kalau dikira udah matang barulah bisa terjun. Terus kalau masalah takut apa enggaknya sih, kalau aku sendiri awalnya nggak mikir wah kalau gagal gimana ya. Bisa jangan sampai gagal lah. Pokoknya usaha terus bikin bikin ide-ide sih menarik pelangganmu tersebut. Oke. Berarti yang penting tetap terus usaha ya Mas. Usaha Jangan- terus, jangan kehabisan ide buat promosi sih yang paling penting tuh. Promosi di kan banyak tuh iklan IG ads, iklan-iklan sosmed itu sih dimanfaatin banget. Jadi kalau memulai bisnis harus bisa mencari peluang juga ya. Bisa mencari peluang, bisa tahu marketingnya mana, target marketingnya yang mana. Oke. Baik. Jadi itu saja wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan juga pengalaman yang masih berikan ya. Semoga dari pengalaman ini bisa menginspirasi tentunya bagi anak-anak muda, terutama kalangan Gen Z, untuk berani mengembangkan potensi dan juga meraih impian. Terima kasih juga Mas sudah meluangkan waktunya. Maaf jika ada salah kata. Disclaimer ya teman-teman, jadi video ini tidak bermaksud untuk mengajak kalian meniru usaha tato seperti ini, melainkan kita ambil saja dari sisi positif perjuangan Masnya dalam merintis usahanya tersebut. Oke, itu saja wawancara kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kalangan anak muda atau Gen Z yang sedang merintis usahanya. Semoga bisa lebih termotivasi dan juga lebih semangat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share supaya saya lebih bisa semangat untuk membuat konten yang menarik. Oke. Thanks for watching. Ciao.